Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi apa kabar buat kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya beb ya, tanpa kekurangan suatu apapun tentunya, dan panjang umur murah rezekinya. Oke, amin. Nah, jadi kali ini aku tuh akan share mengenai yang tidak disukai cewek di saat cowok sudah muncrat. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip. Nah, jadi mungkin beb ya, para pria itu nggak nyadari mungkin selama ini bahwa sehabis dia terus muncrat kan ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang ngebuat cewek itu benci banget gitu sama cowoknya gitu sih. Ngerasa nggak kalian ngelakuinnya gitu selama ini gitu ya, atau mungkin pasangan kalian itu ngebatin gitu dengan kebiasaan buruk kalian itu gitu. Nah, jadi yang harus para pria tahu tuh beb ya, ada beberapa hal yang memang cewek itu benci banget gitu, nggak suka gitu ya. Lakinya itu habis muncrat langsung gitu ya, langsung itu ya beb ya. Nah, penasaran kan? Nah, apa sih yang dia nggak suka, yang dia benci? Nah, yang pertama itu adalah cowok kalau dia udah muncrat bawaannya pengen tidur, matanya tuh berat banget untuk dibuka. Jadi kebanyakan cowok itu habis dia langsung tidur. Nah, cewek benci banget kalau ditinggal tidur. Dia tuh ngerasa laki gue kok gitu ya, udah enak-enak udah muncrat, aku ditinggal tidur. Emang aku ini apaan? Emangnya aku ini boneka gitu ya, boneka nggak ada hati kali ya. Jadi beb, kalau bisa kalian tuh jangan tidur beb ya. Itu suatu kebiasaan buruk deh menurut aku. Jadi yang cewek mau yang sebenarnya itu, kalau kalian habis muncrat, ajak bininya itu untuk ngobrol apa aja, ngobrol anak-anak, ngobrol kalian berdua, ngobrol yang lain-lain, biar komunikasi kalian itu lebih intens, lebih intim ya. Jadi jangan tidur ya beb ya. Nah, lalu di nomor berikutnya, nomor 2 ya, cowok kalau dia udah muncrat, dia langsung keluar dari kamar. Bener gak? Hampir rata-rata begitu. Pasti deh cowok itu keluar dari kamar. Cewek paling benci banget deh ditinggal. Dia itu kalau bisa jangan ditinggal gitu ya. Habis kalian muncrat, kalian nemenin dia dulu agak berapa menit gitu, agak 5 menit atau 10 menit aja. Nah, kalau udah seperti itu mau ditinggal deh, baru hatinya senang gitu ya. Jadi kalau kalian selama ini habis muncrat langsung keluar dari kamar, dirubah dulu beb ya, demi kepentingan kesenangan hati bini kalian ya, buat bini kalian tuh bahagia deh hatinya. Jadi kalau kalian masih bersama dia gitu ya, setelah muncrat, dia tuh merasa happy gitu, merasa bahagia gitu ya beb ya. Nah, lalu di nomor 3 adalah laki-laki itu kalau dia udah muncrat, dia itu akan membersihkan otongnya, itu udah pasti. Tetapi di sini membersihkan itu apa adanya, ala kadarnya gitu ya. Ala kadar itu maksudnya gini, dia malas nih untuk keluar gitu ya. Nah, terus
pengen cepet-cepet ala kadarnya, dia lap tuh si otong pakai tisu basah atau tisu yang kering, atau bisa juga pakai kain dah, mau kain baju dia, mau celana dalam dia gitu ya. Ada tuh laki-laki yang kayak gitu beb, jorok mah. Bini itu ya paling nggak suka kalau laki bersihin otongnya kayak dengan cara kayak gitu beb. Ih, jorok amat gitu ya. Jadi kalau bisa tuh jangan kayak gitu beb, bener-bener dibersihin, bener-bener pakai air kamar mandi gitu ya, dibersihin bener-bener gitu ya, dicuci ya. Jadi cara bersih kalian yang seperti aku terangkan tadi dirubah, jangan kayak gitu ya beb ya. Percaya deh, pasti ada bini yang ngebatin ya selama ini ya, dia mau terus terang, takut nanti lakinya marah, takut lakinya tuh tersinggung ya beb ya. Jadi mungkin demi kenyamanan, demi kedamaian biar nggak berantem, bininya selama ini mungkin mendem aja gitu ya. Jadi kalau bisa jangan kayak gitu ya beb ya, dirubah deh. Nah lalu di nomor selanjutnya adalah si laki nih ya, kalau habis muncrat tuh ya, dia ngebersihin dirinya itu atau mandi wajibnya itu sendiri-sendiri gitu, ke kamar mandi, pergi ke kamar mandi sendiri gitu ya. Nah kalau bisa jangan kayak gitu beb. Kalau pengen ngebersihin diri, mandi wajib, bawa bininya sekalian gitu ya. Percaya deh ya, kalau kalian ngajak bini kalian mandi bersama, itu membuat dia happy, membuat dia bahagia, dan otomatis keintiman kalian itu makin terjaga dan makin intim banget ya beb ya. Paham ya sampai sini? Nah jadi kalian yang selama ini suka mandi wajib itu sendiri gitu ya, nggak pernah bawa-bawa bini, mungkin pernikahannya itu mungkin 5 tahun atau di atas 10 tahun, tapi nggak pernah mandi bareng sama bini di saat mandi wajib. Nah padahal seru ya beb ya kalau mandi wajib bersama-sama. Nah jadi beb, cobalah sesekali kalian itu ajak bini kalian itu mandi bareng, mandi wajib bareng, atau mungkin lebih bagusnya setiap kalian mandinya bareng wajib, mandinya bareng. Nah itu kan lebih seru lagi, betul.